ini bertentangan dengan apa yang kami hadapi, tolong dilakukan penindakan seperti ini. Maka partisipasi aktif inilah yang akan mendorong penegakan hukum dan menjaga supaya si oknum-oknum ini ruang geraknya semakin terbatas. Seperti itu. Masyarakat tahu tentang apa prosedur pelayanan dan berapa penerimaan negara bukan pajak disampaikan kepada si pelayannya pun pasti akan aware. Wah, saya merasa masyarakat ini sudah pintar, jadi saya tidak bisa berpola lagi. Pengaduan kami terhadap pungli dan kasus-kasus tipikor atau korupsi lainnya dapat menghubungi di WhatsApp nomor 0815 1379 9990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore Sobat Kabar Banten. Hari ini jumpa lagi dengan saya Rahmat Ginanjar dalam program podcast Kabar Banten. Ini juga disiarkan secara langsung melalui IG Kabar Banten. Mudah-mudahan teman-teman IG juga bisa menyimak obrolan hari ini. Pada hari ini alhamdulillah secara istimewa kita kedatangan Kepala Bidang Humas Polda Banten, Bapak AKBP Sinto Silitonga. Terima kasih Pak Haji. Selamat siang, sehat Pak Sinto? Selamat siang dan alhamdulillah sehat Pak Haji. Agak grogi karena pimpinan Kabar Banten yang langsung. Sama kita juga grogi nih. Biasa hostnya Kang Yadi, sekarang saya harus menggantikan dulu Kang Yadi. Teman-teman Sobat Kabar Banten, mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi daya tarik acara podcast hari ini. Sebenarnya sangat menarik ketika narasumbernya seorang pejabat polisi, karena polisi itu pasti dekat dengan masyarakat dan tugasnya adalah berhubungan dengan bagaimana mengamankan situasi keamanan ketertiban masyarakat Kamtibmas begitu. Betul. Nah, hari ini yang sedang ramai, sedang trending di Banten, bahkan mungkin di beberapa daerah di Indonesia terkait soal pengungkapan sejumlah kasus tanah. Dan kita juga dengar beberapa waktu lalu bahwa di beberapa wilayah kepolisian termasuk di Polda Banten ada yang namanya Satgas Anti Mafia Tanah. Dan beberapa hari kemarin sempat viral, sempat ramai di tingkat nasional juga. Polda Banten berhasil mengungkap terkait kasus mafia tanah. Bahkan tersangkanya diantaranya ada oknum di kantor Badan Pertanahan di Lebak. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai Sobat Kabar Banten. Nanti kita ingin mendapat penjelasan yang lebih detail dari Pak Kabid. Pak Kabid, nah saya yang pertama ingin ditanyakan terkait dasar operasi ini Pak Kabid yang pertama. Ya, kami sebelumnya berterima kasih dengan informasi dari masyarakat, terutama ketika itu masyarakat yang merasa bahwa kepengurusan sertifikat hak milik atas tanah yang sudah dia transaksikan, meski jumlahnya cukup luas, itu mengalami keterlambatan dari apa yang seharusnya menjadi ekspektasi dia. Sehingga masyarakat ini juga kemudian menginformasikan dan menjadi tertarik kepada Polda Banten karena ada permintaan sejumlah uang dalam kepengurusan sertifikat tanah itu. Nah, inilah clue pintu masuk di mana akhirnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penangkapan dalam operasi tangkap tangan terhadap waktu itu 5 oknum pegawai BPN dan salah satu diantaranya adalah lurah di Banten. Dan kemudian dilakukan penyidikan, ditemukan sejumlah uang 3 amplop bernilai total 36 juta. 36 juta ya. Ada yang isinya 15, ada yang isinya 11 dan ada yang isinya 10. Nah, berarti apa yang diinformasikan oleh salah satu masyarakat ini setelah diuji menjadi fakta di lapangan nyata dan kemudian harus berhadapan dengan penegakan hukum itu sendiri. Seperti itu Pak Haji. Ya. Rentang waktu dari laporan sampai kemudian kepada OTT itu selang waktunya berapa lama Pak Kabid? Ya, dari hasil informasi teman-teman penyidik itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Oh, 2 minggu ya, dari awal laporan. Dari awal mereka menyampaikan info itu kepada penyidik. Nah, kemudian perlu waktu memang untuk penyidik meyakinkan apakah yang disampaikan oleh orang ini
memang ada dasarnya gitu. Sampai dia juga menunjukkan bahwa ada upaya untuk mengurus, sudah bertemu dengan pihak A, sudah bertemu dengan pihak B, sehingga akhirnya bulat untuk menggambar benar ada permintaan itu sampai dengan wujud permintaan itu direalisasikan dan uang itu ternyata ada seperti itu. Ya, ya. Nah, waktu OTT itu berapa orang yang tertangkap? Ketika OTT dilakukan TKP, Jumat, terus TKP-nya di mana itu, Pak? TKP di kantor BPN Lebak. Kantor BPN ya, Lebak. pada saat itu memang transaksi melibatkan 1 oknum lurah dan 4 oknum pegawai BPN Lebak. Nah, pada saat di situ uang sudah diserah terimakan, ya alhamdulillah pada sesaat setelah pemberian uang, penyidik kemudian melakukan penggeledahan terbatas, ditemukanlah uang-uang itu. Seperti itu, Pak Haji. Ya, ya. Nah, terus yang ingin saya tanya terkait soal operasi ini, apakah operasi ini akan terus berlanjut atau ini adalah program-program yang memang periodik gitu sebetulnya, Pak Kabid? Karena kita mendengarkan ketika Polda membentuk Satgas Anti Mafia Tanah ini belakangan ini ya. Nah, kemudian satu persatu beberapa kasus terungkap dan yang terakhir adalah OTT ini gitu. Nah, ini sampai kapan sebetulnya? Ya, Pak Kapolda Banten, Irjen Pol Dr. Rudi Herianto sudah secara tegas menyampaikan perintah kepada jajaran. Pada prinsipnya sektor pelayanan publik yang meminta dana lebih dari apa yang dipersyaratkan oleh undang-undang, peraturan, maka ini harus menjadi sorotan untuk diperingatkan atau ditindaklanjuti. Ya. Nah, konteksnya kalau ini meresahkan masyarakat, perintahnya Bapak Kapolda bahkan adalah lakukan OTT. Nah, jadi ini menjadi program yang menurut kita sesuai dengan temuan di lapangan. Ya. Jika memang ada dan dampak dari OTT yang sudah dilakukan ini tidak signifikan, ya, maka tidak tertutup kemungkinan kita melakukan OTT pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya. Itu. Dan di luar itu sebenarnya ada Satgas Saber Pungli, Pak Rahmat, ya, yaitu tim yang dibentuk khusus kepada sektor-sektor pungli pada pelayanan publik. Dan ini juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Banten. Ya. Nah, ini artinya kalau tadi dari penjelasan Bapak berarti tidak hanya kasus di bidang pertanahan ya. Bisa saja kan kalau pungutan liar itu terjadi di berbagai sektor lainnya ya. Betul. Nah, ini Sobat Kabar Banten mungkin ini juga informasi yang baik dan mudah-mudahan ini adalah sebuah terobosan baru untuk menekan kasus-kasus pungutan liar. Pak Kabid barusan menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan akan bergerak juga di bidang-bidang lain begitu. Nah, saya ingin tanya, tim yang melakukan OTT ini tim bentukan baru atau memang sudah terstruktur sebetulnya Pak di bagian reserse itu? Ya, kami informasikan bahwa sesungguhnya yang melaksanakan OTT itu adalah dari penyidik Subdit 3 Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten. Jadi mereka memang terstruktur sebagai penyidik organik di sana, Pak. Iya, iya, iya. Jadi tidak dalam arti membentuk tim baru kan? Bukan, Pak. Bukan ya, iya, iya. Nah, ada catatan nggak Pak jumlah kasus yang sejauh ini? Mungkin katakan tahun 2021 yang sudah terungkap jumlah kasus tersangka dan yang kemudian sampai masuk ke P21 ke pengadilan begitu. Sesuai dengan anggaran negara yang diberikan kepada Polda Banten, target yang menjadi prioritas pada 1 tahun ini adalah 5 kasus tipikor, Pak. 5 kasus tipikor. Dan setiap Polres itu ada 2 sampai 3 kasus yang memang mendapat dukungan anggaran dari negara seperti itu. Dan memang konteksnya kalau untuk Polda Banten sendiri ini sudah terpenuhi 5 kasus. Baru-baru ini kita mengungkap penyalahgunaan jabatan wewenang dengan melaksanakan proyek fiktif pada salah satu perusahaan BUMN yang kantornya di Cilegon. Itu juga menjadi bagian dari pekerjaan pengungkapan tipikor yang dibiayai oleh negara. Ya, ya. Artinya itu menjadi bagian juga dari target. Betul, juga ya? Betul sekali. Dan kita juga bersyukur di beberapa Polres mereka juga menunjukkan taringnya dengan melakukan pengungkapan terhadap kejahatan korupsi yang dilakukan oleh beberapa kepala desa seperti itu. Nah, jadi ini terus berjalan sehingga concern dari Polda Banten sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda,
temuan terhadap tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti dengan tegas seperti itu. Ya. Perkara yang kemudian sudah maju ke tahap ke proses pengadilan sudah ada, Pak? Betul. Di Pandeglang sendiri oknum kepala desa yang juga melibatkan anaknya itu bahkan sudah P21 dan sudah ditahap 2-kan ke Kejaksaan Negeri Pandeglang sekitar 2-3 minggu yang lalu. Nah, bakal akan berhadapan dengan persidangan beberapa waktu ke depan ini, Pak Haji. Iya. Artinya ini tidak main-main ya? Betul Pak Haji. Kita serius untuk itu. Iya. Nah, terus saya ingin tanya juga terkait soal pencegahan. Ya. Nah, ini juga kan penting untuk masyarakat supaya tidak menjadi korban perkara-perkara kasus pungutan liar. Nah, mungkin ada tips pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait mencegah terjadinya pungutan liar di berbagai sektor, di berbagai lembaga publik begitu. Ya, ini pertanyaan yang sangat strategis sekali untuk kita ketahui. Dari setiap lembaga yang menyediakan pelayanan publik, maka selalu ada dasar hukum untuk pelaksanaan itu sendiri. Konteksnya seperti pihak satuan lalu lintas melayani pembuatan SIM, STNK, dan seterusnya. Maka di setiap aturan itu sudah disebutkan berapa penerimaan negara bukan pajak yang harus disetorkan, dibayarkan oleh setiap pemohon. Nah, maka dari itu kami selalu menyarankan kepada publik ketahui dulu berapa jumlah yang harus dibayarkan atas sebuah pelayanan publik. Dan harusnya di setiap kantor-kantor pelayanan publik selalu ada pamflet-pamflet, kemudian spanduk-spanduk yang menginformasikan itu. Karena memang retribusi adalah salah satu penerimaan negara bukan pajak, itu adalah salah satu yang diinformasikan di kantor-kantor pelayanan publik itu. Kewajiban informasi publik. Kewajiban ya, betul Pak. Nah, konteksnya setelah itu juga tentang alur. Jadi kita ketahui dari sebuah pengurusan tanah, mulai dari pendaftaran sampai dengan tim datang mengukur, pasca mengukur menjadi peta bidang, itu ada tahapan waktunya gitu. Jadi alur ini pun karena itu menjadi informasi publik, publik harus aware, publik harus paham, tahu bahwa itu adalah haknya. Ketika hak itu tidak diberikan, apalagi menjadi sesuatu peluang untuk negosiasi, di sini sebenarnya krusial, titik krusial atau waktu krusial untuk tidak mengaminkan terjadinya pungli-pungli tadi. Ya, partisipasi aktif dari masyarakat untuk menyampaikan, Pak, kami ada permintaan seperti ini, kami ketahui bahwa hak kami seperti ini, aturan seperti ini bertentangan dengan apa yang kami hadapi, tolong dilakukan penindakan seperti ini. Maka partisipasi aktif inilah yang akan mendorong penegakan hukum dan menjaga supaya si oknum-oknum ini ruang geraknya semakin terbatas. Seperti itu. Masyarakat tahu tentang apa prosedur pelayanan dan berapa penerimaan negara bukan pajak, disampaikan kepada si pelayannya pun pasti akan aware. Wah, saya merasa masyarakat ini sudah pintar, jadi saya tidak bisa berpola lagi. Seperti itu. Nah, itu saran kami untuk menjadi tips-tips bagi publik menghindari pungli-pungli di pelayanan publik. Nah, apakah ada nggak kontak pengaduan, Pak, yang mungkin dibentuk secara khusus atau memang yang umum saja begitu, kontak-kontak untuk lapor kalau misalkan ada permasalahan terkait layanan publik, Pak? Kalau yang mengarah ke pungli begitu ya? Ya, di Treskrimsus Polda Banten itu memang sudah kita siapkan kontak untuk posko pengaduan terhadap informasi pungli. Nah, tapi saya mohon izin saya bisa melihat dulu. Silakan. Dan kalaupun pada publik ini memang bermain medsos, maka kontaknya ke kita bisa diteruskan ke messengers kami. Seperti misalnya Instagramnya Humas Polda Banten, bisa diakses. Bisa juga ya? Ya, bisa. Kami bisa mengikuti informasi dari teman-teman sekalian, dari publik tentang apapun yang sifatnya disampaikan, kami teruskan ke posko pengaduan tadi. Artinya sebenarnya banyak pintu untuk melaporkan ya, tidak misalkan harus saja dikatakan kontak tipikor begitu ya, bisa. Benar. Melalui humas. Di satuan kewilayahan bisa?
Satuan kewilayahan itu ada 110 bahkan. Jadi konteksnya kalaupun ada informasi Memungkinkan juga. memungkinkan juga. Dan kebetulan ini dalam analisa evaluasi triwulan 3 program Prioritas Kapolri, Polda Banten mendapatkan predikat terbaik dalam kepuasan pelayanan publik. Nah, konteksnya kepuasan pelayanan publik berarti semua jembatan-jembatan komunikasi yang kami serahkan atau kami sampaikan kepada masyarakat ternyata direspon. Sehingga ketika dilakukan survei, publik mengatakan puas dengan apa yang disampaikan pelayanannya. Maka sentuhlah kami, informasikan kami tentang adanya dugaan-dugaan pungutan liar atau bahkan dugaan-dugaan terkait dengan penggunaan anggaran. Karena disitulah sebenarnya fungsi sosial kontrol masyarakat untuk meyakinkan uang-uang negara itu tepat sasaran. Seperti itu Pak Haji. Nah ini ada yang menarik Pak Kabir. Sebagian masyarakat yang kita tahu itu sebenarnya ada pengetahuan bahwa di kasus katakan suap menyuap ya. Nah itu kan sebetulnya bukan hanya yang menerima suap yang mungkin bisa jadi tersangka. Tapi pemberi sebenarnya kena nggak itu Pak? Karena gini, kan kadang-kadang ada masyarakat yang ingin menggunakan jalan pintas. Ini artinya sebenarnya mungkin munculnya awalnya mungkin dari masyarakat dulu, tapi kemudian aparat oknum tergoda begitu. Nah ini bagaimana nih? Supaya publik tahu gitu bahwa sebetulnya kalau di dalam konteks hukum itu juga sebenarnya tidak dibenarkan begitu. Ya, kalau untuk menyuap memang karena kehendak artinya kalau kita analogikan, saya mengikuti sebuah pelayanan publik. Kemudian karena memang untuk kepentingan saya, maka saya dengan sengaja mempersiapkan uang sejumlah sekian ratus ribu atau sekian juta rupiah. Konteksnya saya memohon kepada si pelayan publik. Dan ketika pelayan publik ini juga gayung bersambut, dilakukan serah terima uang, tanpa diketahui oleh mereka, ternyata pada saat penyerah terimaan uang itu polisi tahu dan kemudian melakukan OTT. Maka dengan demikian kedua belah pihak itu bisa dikenakan pidana. Gitu. Nah ini lain halnya misalnya begini, saya dengan analogi dipaksa untuk memenuhi permintaan uang sejumlah rupiah, tapi saya bilang saya nggak bisa Pak, saya nggak mau Pak, konteksnya gitu. Nah karena paksaan ini mendorong supaya diberikan, kemudian disanggupi dan aktif untuk memberikan informasi kepada kita. Dengan demikian kita tidak menggunakan pasal suap, kita menggunakan pasal 12 huruf E Undang-Undang 20 tahun 2001. Di situ ada bahasanya penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya memaksa orang lain memberikan sesuatu untuk menguntungkan dirinya atau orang lain. Gitu. Jadi ada unsur paksaan tadi yang membedakan antara pasal suap dengan pasal pungli. Nah, begitu. Sobat Kabar Banten begitu ya. Jadi nanti hati-hati. Jadi kita juga kalau kemudian ingin melakukan sesuatu, melancarkan proses pelayanan publik juga tidak boleh sembarangan. Karena kalau misalkan kita sama-sama juga melakukan suap menyuap juga terkena perkara, tapi kalau kemudian hanya pihak aparat yang kemudian memaksa, ya. Dan kemudian dengan terpaksa juga ada laporan dari calon korban komunikasi gitu ya. Nah itu bisa hanya si penerima saja ya. Si penerima saja, karena saja. ada paksaan di sana. Ada paksaan. Gitu Pak. Nah ini untuk hotline pengaduan, kami juga sudah upload di Instagram Humas Polda Banten. Mohon untuk bisa diingat, pengaduan kami terhadap pungli dan kasus-kasus tipikor atau korupsi lainnya dapat menghubungi di WhatsApp nomor 0815 1379 9990. Saya ulangi 0815 1379 9990. Silakan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Kami yakinkan bahwa identitas dari masyarakat pemberi informasi akan dilindungi seperti itu.
Demikian Sobat Kabar Banten, beberapa informasi dari Polda sangat berguna bagi kita, masyarakat Banten, bagi publik. Dan mudah-mudahan obrolan sore ini yang tidak terlalu lama, singkat tapi padat dan memang bermanfaat, bisa menjadi salah satu pintu masuk bagi kita untuk mengangkat situasi keamanan Kantibmas di wilayah kita gitu. Sekali lagi tadi sudah disampaikan bahwa Polda Banten sangat terbuka untuk menerima laporan, barusan hotline-nya ya untuk menginfo itu juga sudah diberikan nomornya, dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Polda Banten juga bisa melancarkan layanan publik di berbagai sektor, dan ini juga peringatan bagi seluruh lembaga publik untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam berbagai aturan. Saya pikir begitu Pak Kabid. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Kabid? Kami senang sekali bisa ke podcast Kabar Banten menginformasikan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Mari sama-sama dengan kontrol sosial dari masyarakat secara aktif kita tekan penyalahgunaan kewenangan dari penyelenggara pelayanan publik, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Kabid. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber podcast hari ini di sore hari. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Sobat Kabar Banten yang sudah setia mendengarkan, sudah setia mengikuti podcast Kabar Banten. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.